Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abe. Saya Toro, kami berdua adalah optometris dari Optik Melawai. Pak Abe, banyak customer yang tanya nih, tanda-tanda penglihatan bermasalah itu apa aja sih Pak Abe? Yang paling umum kira-kira apa Pak? Nah sebetulnya banyak banget sih Pak Toro kalau kita pengen tahu bahwa oh mata kita ada masalah nih, oh mata kita perlu ke dokter mata nih, oh mata kita perlu kacamata. Jadi yang pertama dan sangat khas adalah penglihatan kita menjadi buram atau tidak jelas. Bisa jadi mata kita itu butuh koreksi penglihatan. Mungkin mata kita mengalami mata minus atau miopia, atau mungkin juga mata plus atau hiperopia Pak Toro ya, atau mungkin yang umum adalah mata silinder atau astigmat Pak Toro. Ketiga hal tersebut menyebabkan mata kita menjadi buram atau tidak jelas melihatnya. Oke, nah jadi buat teman-teman semua, kalau ada tanda penglihatan yang paling umum gangguannya adalah buram, silahkan langsung cek ke Optik Melawai terdekat ya Pak Abe, biar langsung direkomendasikan ukuran yang sesuai dengan keluhan tersebut. Nah, selain yang penglihatannya buram, apalagi nih Pak Abe yang umum sering terjadi? Sering muncul adalah terutama nih kalau sering scroll TikTok, IG dan sebagainya ya, muncul matanya lelah, sakit kepala, pusing. Itu bisa jadi karena memang kelamaan terpapar oleh perangkat digital Pak Toro. Oh gitu. Jadi kalau memang bisa juga kalau tadi misalnya nggak mau pakai kacamata, biarpun matanya minus atau silinder nggak pakai kacamata, itu bisa bikin juga sakit kepala dan pusing. Dan kalau dibiarkan Pak Toro, itu semua akan mengganggu aktivitas kita karena mau ngapa-ngapain tuh kepala kita pusing, sakit kepala dan sebagainya. Jadi jangan sering-sering, mesti ada breaknya nih kalau mau TikTokan atau IG dan sebagainya. Iya, pantesan Pak Abe, saya juga ngerasain keluhan kayak begitu nih Pak. Saya nggak pakai kacamata, tapi saya seneng nonton Netflix nih. 2 episode, 3 episode, mata saya lelah, dirasa pusing, berarti baiknya saya juga check up ya ke Optik Melawai ya. Atau enggak, karena untuk break nih, jangan langsung di maraton lihat itunya, mesti break dulu. 1 episode dulu gitu, kemudian finish, ngerjain yang lain, baru nanti nonton lagi ya. Betul. Oke, ada lagi Pak, kalau misalkan yang buat anak-anak kira-kira gimana? Yang anak-anak tuh selain tadi dia ngeluh buram, kadang-kala nih Pak Toro kalau udah sore, maghrib di mana pencahayaan itu tidak optimal, tidak banyak, itu seringkali mereka suka jatuh, kebentur. Kenapa itu tuh, namanya nyctalopia, rabun ayam Pak Toro. Oh iya, pernah dengar tuh Pak, rabun ayam. Ini biasanya karena mereka mungkin kurang untuk mendapatkan vitamin A yang baik, jadi yang cukup sehingga ada namanya defisiensi vitamin A, sehingga mereka mengalami kesulitan saat melihat dalam pencahayaan yang rendah. Nah, selain anak-anak kita perlu waspada juga Pak Toro kalau misalnya itu dialami oleh orang tua. Nah, kalau orang tua suka jatuh di sore hari, suka kebentur, itu coba dicek deh matanya, siapa tahu memang ada gejala awal matanya kekeruan di lensa mata atau disebut katarak Pak Toro. Oh iya, katarak. Jadi itu bisa jadi kalau penglihatan yang kurang jelas saat sore atau malam hari itu, kalau anak-anak tadi nyctalopia, kalau orang tua mungkin ada gejala awal katarak. Mata. Nah, kalau misalkan kejadian nih anak-anak ada keluhan tadi rabun ayam, solusinya apa sih Pak Abe supaya nggak berkelanjutan? Nah, konsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin A seperti wortel, bayam dan sebagainya. Dan kalau masih balita biasanya di posyandu suka ada tuh kapsul vitamin A setahun 2 kali biasanya. Oh, yang warna merah biru itu ya Pak? Ya, jadi tuh coba itu diberikan untuk menghindari rabun ayam tadi Pak Toro. Oke, nah kira-kira Pak tanda selanjutnya seseorang mengalami gangguan penglihatan setelah tadi buram, kemudian mata lelah, rabun ayam, apalagi tuh Pak? Nah kadang-kala itu suka kalau pas siang hari itu Pak Toro suka ada lihat kayak ada nyamuk, ada apa sih kilatan cahaya gitu ya, itu namanya floaters. Titik-titik hitam tuh gerak-gerak itu ngikutin kita ya, itu namanya floaters. Itu mesti diwaspadai. Kalau mungkin hilang kemudian kecil sedikit bisa diabaikan, tapi kalau itu besar kemudian makin banyak jumlahnya, itu coba ke dokter mata, itu namanya floaters. Nah takutnya itu ada masalah di retina mata kita, misalnya retina kita bisa lepas, atau mungkin ada berubah mencairnya aqueous, atau mungkin namanya bagian dari mata kita sehingga muncullah floaters tadi. Oke, Pak Abe, itu biasanya mendadak tiba-tiba ada titik-titik hitam atau kira-kira ada
pemicunya terlebih dahulu nggak sih Pak? Biasanya sih mendadak dan kecil sih Pak, taruh dikit gitu ya. Tapi kalau memang dikit, besok hilang, terus ini lagi abaikan aja. Tapi kalau itu terus-terusan muncul, kemudian bertambah banyak, itu yang harus ke dokter mata. Jadi mesti dilihat jumlahnya sama frekuensi munculnya kapan. Oke. Ya, gitu. Biasanya berhubungan dengan minus miopia tinggi nggak sih Pak? Ya, bisa jadi karena kalau miopia tinggi misalnya di atas -6 itu Pak Toro ya, itu bisa mengindikasikan retina matanya lepas. Jadi kalau itu bola mata jadi memanjang, retina lepas, tanda-tandanya adalah muncul floaters buat orang-orang yang minus tinggi itu. Mesti harus kalau udah muncul floaters harus ke mata biar dicek retinanya apakah masih kuat apa enggak. Oke, nah jadi buat teman-teman semua perhatikan untuk yang koreksi kacamatanya minusnya sudah cukup tinggi di atas 6 seperti yang Pak Abi sebutkan, bisa muncul indikasi mata bermasalah yang lainnya Pak Abi ya. Nah selanjutnya Pak Abi. Oke Pak Toro, jadi kalau misalnya tadi mengeluh matanya sering silau, itu bisa jadi karena memang matanya ada infeksi, kemudian ada iritasi dan sebagainya. Itu yang ciri khasnya adalah mengeluh silau atau fotofobia di Pak Toro. Oke, pernah tuh Pak saya ngalamin kayak begitu. Mata saya merah, belekan nih Pak, susah melek, tapi sekalinya kena cahaya lampu apalagi matahari itu benar-benar sensitif, nggak nyaman gitu ya. Dan itu biasanya kalau begitu nanti infeksi atau mata merahnya sembuh, itu fotofobianya hilang tuh Pak Toro. Oh gitu ya Pak. Sempurna. Nah ada lagi Pak contoh lain gangguan penglihatan? Nah, yang sangat khas juga adalah kalau memang kita melihat segala sesuatu itu menjadi dua Pak Toro atau berganda. Jadi kita bisa melihat suatu objek, misalnya kita lihat tas atau sepatu, itu kok sepatunya ada dua, tasnya ada dua. Nah, kalau penglihatan berganda itu bisa jadi memang matanya itu tidak sejajar Pak Toro. Jadi juling. Jadi kalau misalnya memang ada masalah penglihatan berganda tadi, coba datang ke optik Melawai, akan dicek. Itu kalau bisa dikoreksi, artinya dengan pemberian kacamata dengan lensa khusus, itu penglihatannya tidak berganda lagi, itu ya selesai gitu loh. Tapi kalau nanti setelah menggunakan kacamata ternyata tetap double terus, ya mendingan ke dokter mata, akan dicek lebih lanjut. Dokter akan melihat apakah memang saraf atau otot bola matanya kondisinya baik atau tidak. Oke gitu, Pak. Ya. Oke, selanjutnya Pak Abi. Nah kalau misalnya yang sangat khas adalah kalau orang-orang udah 40 tahun, biasanya Pak Toro 40 tahun, kemudian memang kesulitan untuk lihat dekat, kadang-kadang mereka harus dijauh-jauhin atau perlu cahaya yang terang, hurufnya digede-gedein, itu tanda-tanda mata tua atau presbiopia. Nah kalau presbiopia atau mata tua ini sangat mudah sebetulnya karena hanya dengan pemberian kacamata baca atau lensa progresif, intinya diberikan power plus, biasanya Pak Toro itu masalah melihat dekat, kemudian presbiopia tadi akan hilang, akan selesai. Oke, jadi ini alami ya Pak ya? Iya, semua orang akan mengalami ketika memasuki usia 40 tahun akan ada keluhan khas seperti itu. Dan teman-teman nggak perlu khawatir, silahkan check up, datangi optik Melawai terdekat untuk mendapatkan rekomendasi kacamata yang paling sesuai ya Pak Abi ya. Nah Pak Toro jangan lupa juga kalau kita yang sangat khas tadi ya, yang simpel kan cuma lihat burung dan sebagainya. Hati-hati Pak Toro, masalah penglihatan kita kalau mata kita merah. Merah itu mesti hati-hati karena kalau mata merah apalagi dicampur dengan berair itu ada tanda-tanda mungkin mata kita ada infeksi dan sebagainya. Jadi kalau mata merah emang harus segera deh ke dokter mata saja Pak Toro. Nggak perlu datang ke optik ya Pak? Langsung ke dokter mata aja. Oke, selanjutnya Pak Abi. Nah yang lebih serem lagi kalau mata merah tadi digabung dengan kehilangan penglihatan yang mendadak Pak Toro. Jadi nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba gelap gulita. Itu harus segera mungkin datang ke dokter mata karena ada gejala seperti misalnya tekanan bola mata tinggi atau glaukoma atau mungkin gangguan di retina tadi yang retinanya lepas tiba-tiba itu bisa menjadikan penglihatan menjadi gelap gulita. Itu harus segera saat itu juga ke dokter mata karena kalau nanti terlambat keburu nanti nggak bisa ngelihat. Oke, nah berarti tadi robekan retina itu berhubungan juga ya Pak dengan miop tinggi ya Pak ya? Miop tinggi tadi, jangan lupa itu. Nah, waspada ya. Kemudian juga saya pernah dengar Pak, betul nggak sih kalau ibu hamil melahirkan kemudian itu minusnya agak tinggi, dia nggak bisa lahiran normal ya Pak? Itu tergantung dengan kondisi retina mata si ibu itu. Saran dari kita adalah konsul ke dokter mata, nanti dokter mata akan cek nih apakah memang retinanya masih sehat. Kalau retinanya sehat nggak ada masalah, tidak ada penyulit untuk ibu hamil itu melahirkan normal. Tapi kalau dokter mata melihat nih, oh retinanya tipis, oh bermasalah, beresiko untuk lahir normal, dokter akan melahirkan secara sesar. Jadi konsultasikan dulu, tidak selalu harus
sesar, tapi konsultasi ke dokter mata, dicek kondisi retinanya apakah masih tebal, masih kuat apa enggak. Oke, menarik sekali ya Pak Abe pembahasan kita hari ini ya. Jadi banyak sekali tanda-tanda ciri-ciri mata bermasalah. Jika teman-teman mengalami salah satu dari tanda-tanda yang tadi Pak Abe sebutkan, silahkan langsung datangi optik Melawai terdekat. Tapi kalau misalkan ada tanda-tanda yang ekstrim, silahkan langsung mengunjungi dokter spesialis mata. Betul. Nah, demikian pembahasan kita hari ini. Semoga memberikan banyak informasi tambahan dan wawasan buat teman-teman semuanya. Untuk tips hari ini jangan lupa buat subscribe, share, dan komen kira-kira tips apa lagi nih yang teman-teman pengen ketahui seputar kacamata, lensa kontak, dan kesehatan mata lainnya. Dan kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa hubungi Gerai Optik Melawai terdekat atau kunjungi kami di optikmelawai.com. Dan jangan lupa cek akurat mata sehat. Dadah.